dipegang oleh Ustaz Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada segala limpahan karunia, rahmah, inayah, terutama hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah jamaah Isya rahimakumullah. Salah satu yang kita impikan, salah satu yang kita ingin wujudkan di bulan Ramadan ini dengan datangnya bulan ini adalah bagaimana iman kita terus meningkat. Bagaimana dengan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan iman kita terus tumbuh. Minimal iman kita tidak goyah, tidak turun. Maka salah satu cara yang paling efektif sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita perhatikan dengan baik-baik hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah salah satu cara yang paling efektif menjaga iman kita agar tidak turun. Coba perhatikan firman Allah ketika Allah berfirman tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ramadan datang, impian kita untuk mewujudkan iman kita terus bertambah, peluangnya semakin besar. Bagaimana caranya? Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim melalui Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa caranya? Salah satunya salatul rajuli fi jama'atin, sabda Rasulullah. Salatnya seseorang yang berjamaah. Nomor satu, jika kita ingin iman kita terus meningkat, jika kita ingin mewujudkan iman kita tidak goyang, terus kokoh, maka yang diajarkan oleh Rasulullah salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang berjamaah. Itulah di mana-mana kita dianjurkan, kita diserukan untuk salat berjamaah, karena salah satu cara menjaga iman kita tetap kokoh, terus bertambah, terus meningkat dengan hadirnya kita di dalam masjid untuk berjamaah. Apa sabda Rasulullah? Perhatikan hadis ini baik-baik supaya menjadi motivasi untuk kita. Jika di luar bulan suci Ramadan kita jarang melakukan sholat jamaah, mudah-mudahan Ramadan ini dan selanjutnya insya Allah dengan mendengarkan, memperhatikan hadis Rasulullah ini, kita termotivasi untuk terus datang berjamaah. Salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang yang berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi, lebih utama dibandingkan salatnya yang dia lakukan di pasar, di tempat bisnisnya ataupun di rumahnya.
lebih utama. Dengan kata lain begini, kalau kita jabarkan dalam bahasa sehari-hari, sekiranya kita pernah melakukan sholat, baik di pasar, di tempat bisnis kita, baik di rumah kita, ini adalah pilihan. Rumah kita dekat dengan masjid, tempat jualan kita, tempat bisnis kita dekat dengan masjid. Apakah kita masih lebih memilih untuk melakukan sholat yang keutamaannya lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sholat berjamaah? Mana keutamaannya? Satu, tempatnya ataupun masjid. Seseorang yang datang berjamaah di masjid, maka sesuai dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat masjid yang kita tempati berjamaah, jika kita masuk ke dalam masjid sholat berjamaah, maka keutamaannya 25 derajat dibandingkan sholat di rumah kita, sholat di tempat kita, sholat di tempat bisnis kita. 25 derajat. Seperti apa 25 derajat itu? Jarak antara 1 dengan 2 derajatnya, derajat pertama naik ke derajat kedua 500 tahun lamanya perjalanan. Jarak dari nomor 2 ke nomor derajat kedua, ketiga sampai keempat, keempat ke 5 dan seterusnya sampai 25 derajat. Masing-masing jaraknya adalah 500 tahun. Masihkah kita ingin sia-siakan jarak itu, derajat? Jika kita bandingkan dengan sholat datang ke masjid berjamaah, dibandingkan kita melakukan sholat di rumah, kita lakukan sholat di tempat lain. Kalau di masjid kita mendapatkan 25 derajat, di setiap dari setiap satu derajat jaraknya 500 tahun lamanya. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bid'ah wa isyrina darajah. Salatnya seseorang yang berjamaah keutamaannya jauh lebih afdal dibandingkan salat yang dilakukan di rumahnya, salat yang dilakukan di pasar, salat yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Minimal 23 derajat perbedaannya. Keutamaannya jauh lebih besar. Wadzalika bi annahum, apa yang menyebabkan itu? Apa yang menjadi faktor utama? Bagaimana persyaratan mendapatkan itu? Anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsinul wudu. Ini yang menjadi yang kedua. Rasulullah memberitahukan kepada kita bagaimana cara mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, pahala yang sebesar-besarnya dengan berjamaah. Anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsinul wudu. Seseorang yang sebelum dia ke masjid dia sudah berwudu, fa ahsinul wudu, memperbaiki caranya berwudu. Tsumma atal masjid, kemudian datang ke masjid. Ini pemberitahuan dari Rasulullah yang kedua. Bukan tidak salah kita berwudu di masjid, tidak. Akan tetapi ada yang lebih baik. Anna ahadakum idza datang ke masjid, setiap perjalanannya wahutta, di situ dituliskan baginya setiap langkah yurfa'u biha darajah, setiap langkahnya dari rumah ke masjid yurfa'u lahu darajah, diangkat derajatnya oleh Allah. Setiap langkah derajatnya diangkat. Derajat yang lain di sisi yang lain, derajat yang lain, maka dihapuskan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Setiap langkah kita. Tidak salah kita berwudu di masjid, di tempat wudu masjid. Akan tetapi ada yang lebih baik.
Jika ingin mengambil yang terbaik, maka seseorang dari rumahnya sudah siap. Sebagaimana hadis Rasulullah, mereka berwudu, dia berwudu, memperbaiki wudunya. Apa kata para ulama? Orang yang sholat baru berkeinginan saya ingin sholat berjamaah di masjid dengan niatnya yang serius, keutamaannya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang sholat di rumah. Baru ingin ke masjid berjamaah, tapi inginnya di sini bukan ingin main-main, tapi ingin yang serius. Bukan yang penting berniat ini saya sudah. Niatnya yang serius. Kenapa? Wahutbah setiap langkahnya derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan sholat. Ketika kita sholat kita lakukan berjamaah di rumah, kita lakukan berjamaah di kantor kita berdekatan dengan masjid, kita lebih memilih sholat berjamaah di kantor, padahal kita tahu di masjid derajatnya jauh lebih tinggi. Summa atal masjid, orang yang berjalan dari masjid belum melakukan sholat, ketika dia masuk ke masjid dia berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmahmu. Apa dalam hadis dikatakan, wa yaqulul malaikah, malaikat itu mengatakan ketika kita injakkan kaki kita masuk ke dalam masjid, apa doa malaikat kepada Allah? Apa yang malaikat minta kepada Allah bagi kita? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma ufir lahu, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Allahumma tub alai, ya Allah terimalah tobatnya. Jadi kita langkahkan belum kita sholat, kita sudah mendapatkan pahala yang begitu besar. Malaikat mendoakan kita, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah tobatnya ya Allah. Dan selama kita di dalam masjid tercatat kita melakukan jamaah, tercatat kita melakukan ibadah malam yu'zi, selama dia tidak merusak sholatnya itu, baik dengan mengganggu orang lain, karena ada juga biasa sering yang ngusil pak, temannya diganggu-ganggu sholat. Seorang ulama mengatakan, ada yang membuat saya heran, kata beliau, ketika saya masuk ke dalam masjid. Saya kutip dari perkataan seorang ulama. Apa kata beliau? Ada yang membuat saya heran. Saya pernah masuk berjamaah di suatu masjid. Di masjid itu ketika azan sudah dikumandangkan iqamah, salat sudah siap didirikan dengan ditandai dengan iqamah, mereka saling mendorong, ayo maju ke depan, maju ke depan. Apa kata beliau? Apakah nanti ketika di padang mahsyar mereka juga akan seperti itu? Siapa yang mau duluan masuk surga? Masihkah kita akan saling dorong-dorong? Ayo siapa duluan masuk surga? Duluan nih, duluan. Ayo duluan. Itu kata beliau. Saya heran jika ada suatu masjid yang jamaahnya ketika ingin berjamaah masih saling dorong-dorongan. Ayo maju ke depan, saya di belakang saja. Apakah nanti kata beliau, apakah nanti ketika di padang mahsyar sudah ingin melewati jembatan Siratal Mustaqim, sudah mau masuk di pintu surga masih ingin dorong-dorong? Ayo duluan masuk surga, saya belakangan menikmati hawa panasnya neraka dulu. Saya rasa tidak ada. Ini saya kutip dari seorang ulama besar. Beliau mengatakan, maka sempurnakanlah sop-sop yang terdepan. Cepatlah mengisi sop-sop yang terdepan, sebagaimana kamu akan masuk ke dalam surga. Siapa yang paling depan itulah yang paling pertama masuk ke dalamnya. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menarik kesimpulan dari hadis ini. Satu, cara yang efektif untuk menjaga iman kita untuk terus bertambah, salah satu di antaranya dengan datang berjamaah. Kedua, berjamaah
mendatangkan manfaat yang sangat besar, terutama keutamaan kepada kita. Keutamaan tempat 25 derajat, yang mana satu derajat ke derajat berikutnya sama dengan 500 tahun lamanya. Orang yang berjamaah, di dalam satu hadis disampaikan salatul jamaah afdalun min salatil fardhi bi 27 darajah. Perbedaannya 27 derajat. Apakah kita ingin memilih? Bahkan ketika kita baru menginjakkan masuk kaki kita ke dalam masjid, kita berdoa, ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmahmu. Malaikat sudah datang, malaikat sudah siap dengan doanya. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terimalah tobatnya ya Allah. Dan sepanjang kita di dalam masjid, selama kita tidak berhadas, selama kita tidak merusak ibadah kita, maka sepanjang itu malaikat mencatat amal kita sebagai ibadah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan satu hadis ini bisa memotivasi kita mengambil mana yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.